Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Minggu Pentakosta pertama, tanggal 5 Juni 2022. Terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 8 sampai dengan ayat 11, dan epistel dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayat 39 diikat oleh topik atau tema hidup dalam Roh Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan mangolu di bagasan todi ni debata. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 17 adalah hidup oleh roh. Dan khotbah kita mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 11. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu memperingati turunnya Roh Kudus Pentakosta pertama, tanggal 5 Juni 2022. Dihubungkan dengan topik atau tema Minggu Hidup dalam Roh Tuhan. Mangulu di bagasan todi ni debata. Saudara, kota Roma merupakan suatu kota terkenal saat itu. Di Roma bertempat kekaisaran Imperium Romanum yang rajanya saat itu Kaisar Augustus. Semua negeri-negeri di sekitar Laut Tengah, Eropa Barat, Eropa Tengah, Timur Tengah, hingga Afrika Utara tunduk kepada kerajaan Roma. Sebagai ibu kota dunia, maka di Roma itu ditemukan pusat kebudayaan, pusat berbagai-bagai peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, bangunan-bangunan raksasa, peninggalan zaman lama. Roma itu menjadi pusat keramaian, kesemarakan, dan berbagai-bagai perubahan pembaharuan hidup. Di sanalah terdapat pusat penyembahan roh-roh, berhala-berhala, agama kafir. Pusat segala permainan juga. Baik itu permainan yang buruk maupun yang baik. Di sana banyak ditemukan tempat-tempat untuk perjudian, percabulan,
dan segala bentuk kenikmatan, kesenangan daging, hawa nafsu yang pasti memikat, menarik-narik semua orang untuk menikmatinya. Yaitu sebabnya, kenapa begitu seriusnya Paulus menulis suratnya ini untuk mengingatkan agar orang-orang Kristen yang ada di kota Roma itu berhati-hatilah. Karena apa? Karena begitu banyaknya ancaman, mara bahaya, pengaruh buruk terhadap diri dan iman. Agar semua orang-orang Kristen di kota Roma diingatkan oleh Paulus bisa menjaga diri, menjaga iman kerohanian mereka, dan tidak mau terpikat dan terikat dengan berbagai-bagai pengaruh buruk itu, terutama dari keinginan-keinginan daging hawa nafsu yang mempengaruhi terhadap iman, kepercayaan, dan kerohanian jemaat yang ada di kota Roma itu. Pada Roma pasal 8 ini, begitu jelas diperhadapmukakan oleh Apostol Paulus dua macam pola hidup manusia yang saling kontras, saling bertentangan satu dengan yang lain. Saudara, hidup yang mengikuti daging versus hidup menurut roh. Inilah yang diingatkan oleh Paulus itu. Saudara, apa yang dimaksud dengan hidup menurut daging? Hidup menurut daging adalah hidup yang digerakkan oleh keinginan-keinginan daging, hawa nafsu, pengaruh-pengaruh selera tubuh, dan berbagai-bagai unsur duniawi lainnya. Di sana, di dalam tubuh itu, daging itu, keinginan-keinginan daging itulah yang menjadi pusat sentral tujuan hidupnya. Di sana, di dalam tubuh, di dalam daging itu, melekatlah pengaruh-pengaruh daging, kelezatan duniawi, keinginan-keinginan hawa nafsu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah hidup yang menurut daging kalau kita melakukan tuntutan-tuntutan selera daging itu. Kemudian yang kedua, dianjurkan, diajarkan, didorong oleh Paulus di sini supaya hidup menurut roh. Saudara, apa yang dimaksud Paulus? Hidup menurut roh itu hidup yang sudah diatur, dipimpin, dituntun, dikomando, dibentuk oleh Roh Kudus sendiri, Roh Allah sendiri di dalam diri kita. Makanya pada ayat 14 dituliskan oleh Paulus di sini, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada perikop ini Paulus menegaskan bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dia akan tetap bermusuhan dengan Allah dalam segala hal. Nah, itu sebabnya Paulus menegaskan kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Roma itu, yakni si penerima surat Rom ini, bahwa orang Kristen itu semuanya tidak hidup lagi dalam daging. Kita sudah hidup di dalam roh, di dalam roh. Tetapi ada catatan Paulus di sini. Disebutkan, apabila memang roh Allah sudah berdiam di dalam dirimu, di dalam dirinya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus di dalam dirinya, ingatlah bahwa ia bukan milik Kristus sama sekali. Dan kemudian Paulus selanjutnya mengatakan bahwa tetapi jika Kristus ada di dalam kita, dalam diri kita, maka tubuh kita akan memang mati karena dosa. Tetapi roh itu yang ada dalam diri kita adalah kehidupan oleh karena ada kebenaran kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah Minggu peringatan turunnya Roh Kudus Pentakosta pertama tanggal 5 Juni 2022. Dihubungkan dengan topik Minggu Pesta Pentakosta, hidup dalam roh, mangolu di bagasan todi ni debata. Apa pengajaran bagi kita lewat khotbah ini? Mari kita lihat satu persatu. Pertama, lawan semua perbuatan daging yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara, di dalam daging itu terdapat darah yang mengalir di seluruh tubuh manusia.
Dan di dalam darah itu ada bermacam-macam sifat-sifat yang membentuk perilaku manusiawi kita. Seperti misalnya ada emosional yang tinggi, yakni keberanian-keberanian yang meluap-luap, yang dalam bahasa Yunani disebut epitumetikon, emosi tinggi. Ada emosi-emosi rendah, dalam bahasa Yunani tumoeides, yaitu rasa takut, rasa gentar, rasa malu, mentalitas buruk. Ada dendam, ada kemalasan, ada kecemburuan juga, ada hawa nafsu, dan berbagai-bagai keinginan jahat. Itu ada dalam tubuh kita. Dalam suratnya kepada jemaat Galatia, Paulus menyebut 15 sifat-sifat jahat yang terkandung dalam diri manusia. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, ada roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Saudara, kalau semua yang 15 ini kita ikuti, kita layani, kita puaskan, wah, tidak akan ada lagi dalam diri kita rasa kasih. Akan terjadi apa? Hukum rimba, kekerasan, perseteruan, perkelahian, iri hati dengan semua orang, Bapak Ibu. Saudara, orang yang hidup dalam daging senantiasa akan terus dipenuhi oleh karakter-karakter jelek dan jahat selama hidupnya. Ini kita temukan dalam ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, ai pardagingodo di parohahon aka namani hutto daging. Saudara, kalau mulai muncul selera daging dalam diri kita, maka pikiran-pikiran kita akan cenderung mencari-cari selera daging, selera tubuh, selera hawa nafsu lainnya. Dia akan senang mendengar irama-irama musik yang berbau selera daging, rock and roll, goyang-goyang pinggul, goyang patah-patah, ngebor, dan lain-lain. Ini memberi kepuasan baginya. Sedangkan musik-musik yang berbau rohani, nyanyian-nyanyian, pujian, kor, khotbah-khotbah, akan dia kesampingkan itu, Bapak Ibu. Dia skip itu dari media elektroniknya. Seorang yang hidup dalam daging, ketika dia melihat rokok, akan segera dinikmatinya rokok. Jika dia melihat orang yang bermain kartu, joker, judi, maka dia akan langsung nimbrung permainan-permainan seperti itu dan ikutin main judi. Jika dia melihat orang yang sedang minum tuak dan minuman-minuman keras lainnya yang bisa memabukkan, orang yang hidup dalam daging akan langsung join dengan mereka, bahkan akan ikut juga mau mabuk, tenggen. Seperti itu juga kalau dia melihat narkoba, sabu-sabu, dan obat-obat terlarang lainnya. Dia akan menikmatinya, sebab langsung darahnya itu akan terpancing untuk menikmatinya. Saudara, itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, daging do na tubuh sia daging, todi do na tubuh sia todi. Kalau di dalam daging kita, diri kita sudah mulai ada timbul satu atau dua saja selera-selera daging, maka selera daging memancing-mancing lagi, memanggil-manggil lagi selera daging lainnya. Kalau mulai malas berdoa, malas beribadah dan berminggu ke gereja, sekali saja mulanya, maka berikut-berikutnya dia akan malas. Di hari Minggu yang seperti itu dia akan mencari film-film. Mulai dari film-film biasa, naik lagi ke film-film lainnya yang berbau horor, film angker, film-film seks, dan bahkan juga melakukan atau hingga mempraktekkannya di rumah-rumah bordil. Dia akan mencari permainan-permainan yang menurutnya buang-buang suntuk, biar jangan terlalu bosan di rumah, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, kebiasaan-kebiasaan seperti inilah yang harus kita lawan. Mulai dari awal, Bapak Ibu. Jangan pernah kita mau mencoba-cobanya.
Kita akan dikuasainya, diperdayanya seterusnya. Jangan kita memberi kesempatan sedikit sekalipun kepada yang berbau hawa nafsu, keinginan-keinginan daging yang jahat. Dan dia akan menarik-narik kita untuk melakukannya berikut-berikutnya. Betul bahwa keinginan-keinginan itu selalu ada saja dan akan terus memancing-mancing kita, menggitali diri kita. Dia akan terus berusaha itu. Sebab itu adalah bawaan asli dari dalam diri kita, bawaan dari lahir kita, bawaan darah kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita harus yakin bahwa kita punya kuasa untuk menahannya, memblokirnya. Amin, Bapak, Ibu. Itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, kenapa kita harus menolak dan melawan keinginan daging ini? Saudara, ada beberapa alasan yang dikatakan oleh Paulus. Alasan pertama, pada ayat 6 dikatakan oleh Paulus, karena keinginan daging adalah maut, Bapak, Ibu. Wah, meskipun kelihatannya nampaknya keinginan-keinginan daging itu enak, menyenangkan, menggairahkan kita. Tetapi ternyata diingatkan oleh Paulus kita, semua itu membawa kita kepada maut. Kata maut di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani thanatos, dari akar kata tenesko. Artinya tenesko atau thanatos itu dua, kematian jasmani dan kematian rohani. Dua-dua akan terjadi di dalam diri orang yang mengikuti selera dagingnya. Wah, ini sangat berbahaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Karena risikonya akan membawa kedua ragam kematian ini kepada kita. Kematian jasmani dan kematian rohani. Kalau hanya kematian jasmani saja, itu mah wajar. Karena memang kita harus mati, siapapun kita. Namun, kalau kematian itu terjadi kepada hidup rohani kita, Bapak Ibu, maka itu bukan lagi soal nafas yang tidak ada. Tetapi itu sudah menyangkut dengan putusnya hubungan komunikasi dengan Tuhan, dengan Allah. Nggak ada lagi sama sekali. Itulah kematian rohani. Saudara, kalau hubungan dengan Allah sudah putus, itu berarti di hadapan Tuhan kita sudah menjadi mayat berjalan. Meskipun ada nafas, meskipun kita masih menggeliat, masih bekerja, masih melakukan aktivitas, tetapi di hadapan Tuhan kita semuanya sudah bau busuk, Bapak Ibu. Sudah dijauhkan, disingkirkan oleh Tuhan, dan kita akan masuk neraka setelah kematian jasmani kita. Saudara, inilah yang diingatkan oleh Minggu Pentakosta 5 Juni 2022 bagi kita, sesuai dengan pengajaran Paulus kepada jemaat Roma ini. Agar mau kita berjuang untuk menolak dan melawan keinginan-keinginan daging. Sebab akibatnya sangat fatal sekali. Thanatos, maut, mati secara jasmani, dan mati apalagi secara rohani terpisah dengan Tuhan. Jagalah dirimu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Amin. Alasan kedua, pada ayat 7 dikatakan oleh Paulus, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Kata Yunani yang dipakai untuk perseteruan di sini terjemahkan dari kata echtera. Artinya echtera itu permusuhan, peperangan, perkelahian, kebencian, dan mengingkari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau saudara mengikuti selera-selera dagingmu, hawa nafsumu yang membawamu ke praktik-praktik duniawi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan itu, maka itu sudah menggiringmu untuk bermusuhan, untuk berperang, membenci dan dibenci Tuhan. Alasan ketiga, pada ayat 8 dikatakan oleh Paulus, mereka yang hidup dalam daging itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kata Yunani yang dipakai untuk tidak mungkin berkenan ini oleh Paulus adalah aresko. Arti dari kata ini secara hurufiah adalah to fit, cocok dengan, pas dengan. Arti yang kedua, adapt dalam bahasa Inggris. Artinya sesuai, bersesuaian, menyesuaikan diri, bisa duduk bersama. Arti ketiga, to please, menyenangkan hati, memberi kepuasan. Saudara, inilah yang diingatkan oleh Paulus.
Kalau kita hidup di dalam keinginan daging kita tadi itu, maka tidak mungkin lagi berkenan kepada Allah. Kita tidak akan bisa lagi cocok, pas, seirama, duduk bersama-sama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu, apapun yang kita pikirkan, kita rancang-rancang, semuanya itu bertolak belakang dengan versinya Tuhan. Dan rencana Tuhan juga bagi kita, kita anggap itu janggal, nggak masuk akal, nggak kita terima itu, Bapak Ibu. Percuma kita berbuat baik, beribadah, berdoa, semuanya itu nggak pas di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan tidak akan pernah menyenangkan, memuaskan hatinya Tuhan. Tuhan pasti menjauhkan dirinya, pandangannya si malolongnya dari kita. Tuhan merasa jijik sekali pada ibadah-ibadah dan doa-doa, nyanyian-nyanyian syukur, pujian, kor, suara yang kita sampaikan. Bagi Tuhan itu sangat jijik. Sama seperti Yesaya pasal 1 ayat 13 mengatakan di sana, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Pada ayat 14, aku benci melihatnya, kata Tuhan. Ayat 15, aku akan memalingkan mukaku bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Alasan keempat, kenapa kita menolak atau melawan hawa nafsu ini. Pada ayat 9 dikatakan oleh Paulus, ia bukan milik Kristus lagi. Nah, ini resikonya. Orang yang masih dikuasai dan hidup dalam daging itu, maka mereka itu bukan milik Kristus. Saudara, sesuatu barang atau benda termasuk manusia yang tidak jelas siapa pemiliknya, siapa orang tuanya, siapa keluarganya, pasti nasibnya sangat malang toh. Tidak akan berharga orang atau benda-benda seperti itu. Tidak ada yang menjaminnya dan akan terbuang seperti sampah saja. Nah, demikianlah gambaran orang yang masih hidup dalam daging, yang masih belum bisa melawan hawa nafsu dan keinginan-keinginan dagingnya. Bukan lagi milik Kristus. Artinya, Kristus tidak menjamin lagi dirinya, hidupnya, dan keselamatannya. Dia tidak termasuk lagi orang yang sudah ditebus oleh darah dan kematian kebangkitannya Yesus. Dan iblislah yang berkuasa atas hidupnya itu. Saudara, perayaan Pentakosta ini mengingatkan kita agar kita memegang teguh posisi dan jati diri kita sebagai milik Kristus, Bapak Ibu. Makanya tolak semua kuasa-kuasa dari hidup dagingiah ini. Sebab itu semua akan membatalkan dirimu sebagai milik Kristus. Itulah 4 alasan kenapa kita harus menolak semua keinginan-keinginan daging. Sia-sia kalau ada kebaikan kita selama ini. Saudara aktif beribadah pada setiap hari Minggu. Ikut persekutuan di mana-mana. Bahkan terlibat dalam pelayanan gereja. Anggota kor, pemain musik, song leader, dan lain-lain. Atau pengurus di bidang koinonia, marturia, dan diakonia. Ini semua akan menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena tak akan membawa berkat itu bagi kita. Sebab pada pihak lain, kita sudah menempatkan diri kita, dirimu menjadi lawan, musuh Allah lewat kemauanmu mengikuti keinginan-keinginan dagingmu. Amin, Bapak Ibu, tolaklah itu sama sekali. Pengajaran yang ketiga, pelihara agar kuasa Roh Kudus itu tetap berdiam, menguasai dan menuntun hidup kita. Saudara, inilah message, pesan yang utama dari perayaan turunnya Roh Kudus, Pentakosta. Semoga Roh Kudus itu tetap berdiam, menguasai dan menuntun hidup kita senantiasa. Bukan berarti keinginan-keinginan daging atau bahkan hawa nafsu akan hilang dan tidak ada lagi dalam diri kita, dalam tubuh kita. Oh tidak, itu tidak akan mungkin hilang dari dalam hidup kita. Itu adalah bawaan hidup kita sejak lahir. Tetapi kalau sudah Roh Kudus itu menetap, tinggal dan berkuasa menuntun hidup kita, maka semua keinginan-keinginan daging tadi itu juga akan tunduk di bawah kuasa dan kehendak Kristus. Amin, Bapak Ibu. Amin. Roh Kudus itulah yang mengatur, yang memimpin, yang mengatur, menggerakkan semua keinginan-keinginan daging tadi, sehingga dia tidak lagi mampu membawa kita kepada dosa.
kita sudah mampu melawan bahkan bisikan-bisikan iblis, menolak suara-suara setan yang bertujuan menenggelamkan kita ke lumpur dosa lagi. Itu sebabnya pada ayat 14 Paulus mengatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kata Yunani yang dipakai di sini untuk dipimpin adalah ago. Artinya ago, to lead, to bring before. Diajari, dikuasai, dibawa, digerakkan. Gambarannya seperti anak yang baru berjalan. Orang tuanya menuntunnya, menatanya, menggiringnya Bapak Ibu saat berjalan. Kemana saja si penuntun itu berjalan, maka si anak yang dituntun itu akan mengikutinya. Dia tidak akan jatuh. Dalam dirinya akan ada kuasa, ada power. Ada kekuatan yang terus menuntun, memelihara, dan mengatur perjalanan hidupnya, yaitu Roh Kudus. Seperti kesaksian Paulus dalam suratnya kepada orang Galatia, pasal 2 ayat 20, di sana dituliskan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apa artinya itu Bapak Ibu? Semua keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu yang memang ada di dalam diri manusia, dalam diri orang percaya itu tidak lagi berkuasa. Tidak lagi bersimaharaja dalam diri saya, dirimu, diri kita. Tidak lagi memimpin dan membawa kita ke dalam dosa. Amin Bapak Ibu. Mereka sudah kalah. Sudah dilemahkan. Sebaliknya, sudah muncul keinginan-keinginan baru. Selera baru di dalam diri kita. Di dalam diri kita ada selera-selera yang bersifat rohani sekarang. Jika saya mendengar khotbah, mendengar firman, jamita, saya akan menyambutnya senang hati dan bersemangat. Dan hehelah, bangkitlah kerohanianku, partodioku. Muncullah gairah baru, hidup rohani baru di dalam diri saya. Amin Bapak Ibu. Saudara, bagaimana agar hal itu bisa terrealisir dalam hidup kita? Maka Roh Kuduslah yang membangkitkan, memberi kita potensi untuk hidup taat sepenuhnya kepada Bapa. Agar Roh Kudus bekerja maksimal dalam diri kita, maka pertama, kita harus memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kedua, kita harus mengisi pikiran-pikiran kita dengan firman Allah setiap hari. Ketiga, kita harus berusaha secara maksimal untuk hidup tidak bercela. Amin Bapak Ibu. Untuk semuanya itu marilah kita menghayati topik perayaan Pentakosta pertama, yakni hidup dalam Roh Tuhan. Mengulu di bagasato dini debata. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di perayaan turunnya Roh Kudus Pentakosta pertama 5 Juni 2022 dari kitab Roma pasal 8 ayat 8 sampai 11 ini, agar semakin banyak orang yang mau hidup dalam Roh Tuhan, mengulu di bagasato dini debata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah turunnya Roh Kudus Pentakosta pertama, baik di gereja ataupun di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, horas, amin. Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami setiap mendengar. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan kemuliaan, kebesaran bagi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa, amin.